Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kultum Gen Z. Hari ini bersama saya Adi Wisnu Pratama Ridwan sebagai host. Kita melakukan perjalanan waktu ribuan tahun untuk menjawab pertanyaan abadi. Siapakah Tuhan? Kita akan melihat bagaimana gagasan ini tumbuh dalam kerangka peradaban. Dan hari ini saya sudah bersama narasumber hebat, Bang Reza. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang Reza? Alhamdulillah. Bang Reza, mengapa kita harus melihat dulu sistem kepercayaan peradaban kuno? Ya, itu sistem kepercayaan itu kan nggak timbul dari ruang hampa ya. Dia sesuai dengan peradaban. Nah, kita bisa lihat tuh dalam perjalanannya manusia tuh awalnya memulai mengenal Tuhan. Konsep Tuhan itu kan mulai dari mengenal gejala alam. Ya. Yang dia tuh lihat api, lihat matahari, lihat bulan, lalu percaya itu, lalu menyembah itu, sampai nanti munculnya itu konsep dewa-dewa. Konsep dewa-dewa itu terpisah sesuai dengan konsep alam. Jadi misalnya dewa angin, dewa hujan, dewa petir. Baru kemudian manusia itu berkembang sampai timbulnya adanya wahyu, revelation. Nah itu sih awalnya, makanya tiap peradaban itu berbeda-beda. Tetapi semua peradaban itu nanti akan semuanya sama, yaitu mengenal Tuhan itu dari gejala alam. Ya. Nah, gitu. Makanya kita harus tahu peradaban, memahami peradaban untuk memahami sistem kepercayaan yang timbul. Ya. Lalu apa yang menandai pergeseran paling signifikan dari pandangan yang berpusat pada dewa ke pandangan yang berpusat pada prinsip? Ya itu dari zaman Yunani. Dari Yunani itu awalnya kan percaya pada kekuatan alam yang menjelma menjadi dewa. Ya. Zeus misalnya, dewa petir. Terus apa namanya? Zeus, bukan Zeus Slot ya. Ya terus dewa matahari, Helios gitu kan. Nah, tapi pada saat Prasokartes timbul filsafat, wah, ini dewa ini kayak kebanyakan. Itu mungkin mereka mencari pertanyaan penyebab utamanya apa. Nah, dari situ dimulai geser. Jadi mulai dari pertama politeisme, terus Mesopotamia, Mesir kuno, terus semua itu menguasai banyak dewa, mengenal banyak dewa yang memanifestasikan konsep alam. Nah, baru muncul muncul sistem kepercayaan dengan monoteisme. Yaitu pertanyaan itu, yang semua dewa banyak, tapi pasti ada dewa yang utama, pasti ada yang melampaui semua kekuatan para dewa. Nah, itu manusia mengenal monoteisme. Nah, gitu. Oke. Perjalanan berlanjut ke abad pertengahan, di mana metodologi menjadi lebih tajam. Kita membedah metodologi kunci. Kita lihat bagaimana Kristen awal mencoba sinkretisme, wahyu, dan filsafat Yunani. Apa tantangan utama dalam pendekatan ini? Ya, apa yang disebut dulu, kalau di Kristen itu kan udah melampaui filsafat Yunani ya. Jadi konsep Tuhan pribadi yang diimani secara pribadi, dicampur dengan rasio. Lalu di sisi lain tuh munculnya filsafat pertengahan gitu. Era skolastik, era Martin, skolastik itu Thomas Aquinas. Kalau kita kenal dengan Hobbes, filsafat pertengahan itu kan tentang rigid, udah mulai pakai logika. Jadi makanya dibilang, logikanya dari mana? Logikanya dari ajaran Aristoteles. Jadi yang pertama mengajarkan Aristoteles para filsuf itu, ya itu diajarkan adalah logika. Bagaimana membuat kesimpulan atau pendapat-pendapat berdasarkan falsifikasi. Nah, dari itu nanti ketemu lagi dengan konsep Kristen muncul. Makanya mulai situ filsafat mulai menggabungkan antara iman itu iman pribadi, tetapi harus ada proses untuk membenarkannya, yaitu proses logika. Jadi dengan kata lain, kalau banyak orang filsafat itu pasti mengatakan bahwa yang mengkristenkan Aristoteles itu ya Thomas Aquinas. Jadi dipakai lah itu. Nanti akan muncul tuh dengan filsafat Islam, ditarik lagi filsafat Islam. Gitu. Ya, tadi kan Abang mengatakan bahwa menekankan iman di atas rasionalitas skolastik. Nah, apa sih yang dimaksud skolastik itu? Ya, skolastik itu kan itu penamaan para ahli filsafat aja untuk pada abad pertengahan. Jadi abad pertengahan itu kan Kristen sudah muncul ya. Yeah. Tentang doktrin monoteisme, tentang trinitas segala macam, lalu dikawinkan atau digabungkan dengan pemikiran filsafat tentang logika. Jadi era skolastik itu eranya Thomas Aquinas dan Saint Augustinus. Nah,
itu kan berasal dari kata Latin, scholaticus, yang asalnya juga dari bahasa Yunani. Maknanya itu cara belajar. Makanya filsafat Kristen yang pertama itu menekankan pada cara menemukan kebenaran atau cara menemukan Tuhan dengan falsifikasi, dengan logika segala macam. Itu berbeda dengan sebelum era itu. Era itu kan masih pada percaya pada sumber utama. Ya, masih pada percaya pada manifestasi alam. Nah, kalau di sini udah pada wahyu, karena sudah dianggap wahyu sudah turun, yaitu dengan kekristenan itu kan monoteisme ya, Abrahamik ya. Itu kan pasti pandokatnya pada wahyu. Tapi logika ini akhirnya menampilkan bukan hanya wahyu yang bisa kita percaya. Wahyu itu juga harus masuk ke dalam logika. Nah, makanya timbul dialektika. Nah, itu yang akan menjelaskan tentang awal filsafat kekristenan, filsafat teologi kekristenan gitu. Terus Bang, bagaimana filsafat Islam dalam era skolastik abad pertengahan mencoba menyelesaikan ketegangan akal dan wahyu ini? Ya, karena akal dan wahyu itu bertentangan pada zaman itu dan didamaikan oleh Agustinus skolastik, akhirnya disinkronkan. Jadi ada 5 argumen utama yang ditengahkan oleh filsafat ini. Lalu, nah ini saya bilang kaitan antara Aristoteles, doktrin Kristen itu akhirnya diadopsi dalam filsafat Islam oleh Ibnu Farabi. Nah, Ibnu Farabi yang mengatakan, jadi mulailah konsep-konsep ketuhanan Islam itu dibentuk dan difalsifikasi atau diperkuat dengan menekankan sintesis wahyu dan akal. Gitu, wahyu dan akal itu Al-Farabi yang pertama. Argumennya tuh argumennya pertama adalah eksistensi Tuhan tuh pasti dan nyata dan bisa diterima secara logika. Nah, itu bedanya. Sedangkan pada pra zaman itu sebelumnya itu Tuhan diterima sebagai wahyu. Pokoknya lu percaya Tuhan nih wahyunya. Nah, Al-Farabi bilang Tuhan bisa diterima asal dan itu harus sesuai dengan logika. Makanya keberadaan Tuhan secara logika harus ada, wajib ada gitu. Nggak mungkin tanpa ada Tuhan. Nah, itu Farabi yang lalu Ibnu Rus itu Al-Fasaina kalau di filsafat barat itu. Akal dan wahyu itu harus sinkron. Makanya patokannya apa? Patokannya dia pakai ayat tentang yang afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tafilun apa gitu. Nah, banyak tuh ayat Quran tentang afala taqilun itu. Makanya dibilang Ibnu Rus, ya itu akal dan wahyu itu harus sinkron. Jadi wahyu itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Kalau nggak berakal nggak wajib beriman gitu. Nah, itu Ibnu Rus itu. Nah, terus kita kontraskan lagi gitu. Nah, kalau di filsafat barat atau filsafat zaman ini, nah itu dia mendamaikan akal dan iman. Nah, kalau di timur, kalau kita lihat filsafat timur yaitu filsafat India, filsafat Cina, itu ada praktek, dia bukan hanya melatih akal tapi juga pada praktek olah jasmani, yoga contohnya. Nah, itu Brahman itu konsep mutlak. Di Cina juga. Kalau Cina itu malah konsepnya pada masyarakat. Jadi kalau lu berbakti pada orang, dia harus bilang lu akan mengenal Tuhan kalau lu berbakti pada orang tua. Nah, kayak gitu. Jadi konsep sosialnya. Nah, ini saya ingin kontraskan filsafat timur ya. Kalau barat itu mendamaikan akal dan iman karena pernah itu pertentangan. Jadi pokoknya kami tidak percaya pada Tuhan, tidak bisa dilogikakan. Nah, itu barat itu zaman skolastik itu disempurnakan. Lalu di India mistisme, praktek yoga gitu. Terus yang di Cina juga lebih pragmatis lagi. Dia harmoni, harus berharmoni pada alam. Udah bisa lihat bedanya kan kalau jadi waktu awal manusia itu mengenal gejala alam, lalu menganggap itu sebagai para dewa, lalu muncullah para orang Sokrates bilang itu adalah penyebab utama, muncul lagi, habis itu muncul kekristenan yang mengetengahkan ada wahyu loh di dalamnya. Bukan hanya Kristen, sebenarnya Yahudi Abrahamik ya pertama kali itu. Abraham itu tentang wahyu. Lu kenal Tuhan dari wahyu. Kalau orang Yunani kenal Tuhan dari alam. Kalau orang Yahudi, ya Kristen dan Islam itu kenal Tuhan dari wahyu. Nah, setelah itu muncul harus difalsifikasi dengan logika Aristoteles. Makanya skolastik timbul, filsafat pertengahan timbul. Nah, itu juga akan menimbulkan ragam pemikiran dari filsafat Islam. Itu. Baik. Nah, kalau begitu Bang, abad pertengahan adalah era sintesis. Benar. Tetapi abad modern membawa kritik tajam. Terus Bang, menunjukkan pergeseran ke kritik rasionalis di era modern, siapakah tokoh kuncinya dan apa kritik mereka? Jadi gini, era modern itu kan diawali setelah era Renaissance ya. Era Renaissance itu setelah wabah
Dulu pernah ada wabah besar di Eropa, akhir memusnahkan seperempat populasi dunia. Oh iya. Nah, itu Black Death itu. Iya. Baru muncul Renaissance itu. Nah, Renaissance itu mulai itu meletakkan dasar-dasar. Karena waktu itu kita harus ingat bahwa doktrin-doktrin gereja itu sangat berkuasa. Pokoknya kalau bertentangan dengan gereja segala macam itu bid'ah, harus dibunuh. Kalau misal lihat kalau lihat film-film Da Vinci Code segala macam tentang adanya proses pemurnian orang-orang filsuf segala macam di situ. Nah, di era modern beda lagi. Mereka tuh udah mentengahkan tentang rasionalitas. Jadi Tuhan harus dibikin rasional sama mereka. Padahal kan Tuhan juga melampaui semuanya ya. Iya, betul. Gitu kan. Nah, itu mulailah mereka disebut dengan empirisme. Jadi gini, empirisme itu kan pengetahuan yang berasalkan dari pengalaman. Nah, atau praktek gitu. Atau empirisme itu ada barangnya ada nggak? Saya nggak percaya ada botol sebelum saya lihat botol. Nah, itu dasar pemikiran empirisme. Nah, itu ada orang namanya David Hume sama Immanuel Kant. Jadi dia bilang kausalitas mukjizat. Jadi mereka tuh orang-orang nggak percaya mukjizat. Maksudnya bukan nggak percaya, mereka mengenyampingkan mukjizat itu, mengkritik itu. Tuh, nanti kita lihat di tabel juga bahwa ada kritik rasionalis. Jadi era itu membawa kita pada oke, lu percaya sama Tuhan segala macam, tapi harus diwujudkan dengan nilai moral. Nah, makanya dibilang fokus pengkajian mereka bukan hanya mengenali Tuhan, tapi bagaimana Tuhan berdampak pada nilai moral mereka. Makanya jadi aspeknya perilaku, tingkah laku segala macam. Lu kalau percaya Tuhan, percuma lu percaya Tuhan kalau lu ini. Nah, ini orang-orang rasionalis yang membawanya, orang rasionalis filsafatnya. Nah, kita melihat itu mulai eksistensi Tuhan mulai diletakkan dasar-dasarnya. Jadi adanya Tuhan itu bukan ditandai dengan gejala alam lagi, tapi pada nilai moral, pada nilai masyarakat. Makanya Weber tuh pernah bilang, tanda orang masuk surga apa enggak tuh lihat dari dia bisa kaya apa enggak. Kalau dia bisa kaya berarti Tuhan ridho pada dia. Itu konsepnya tuh waktu itu. Nah, itu klaimnya. Nah, jadi artinya dulu gini. Dulu kita bicara kalau dulu manusia mengenal Tuhan dengan alam, gejala alam. Itu kosmologi, lihat bintang, lihat planet, kosmologi. Lalu berubah menjadi mengenal Tuhan sebagai sebab utama. Lalu baru eksistensinya kita manusia, eksistensialisme manusia untuk mengenal Tuhan. Nah, gitu segala. Jadi kontrasnya itu kelihatan sekarang. Sungguh perjalanan yang kompleks dari politisme ke prinsip alam. Kemudian sintesis iman dan akal, dan kini kritik keras rasionalisme. Nah, Andika sebagai penanya kritis, apa kesimpulan Andika dari pluralisme historis ini? Kalau menurut kesimpulan saya, tidak ada salah satu cara tunggal untuk memahami Tuhan. Sejarah mengajarkan kita bahwa pendekatan selalu berbeda. Ada kosmologis, etika, mistisme, eksistensial. Tantangan kita hari ini adalah menghadapi pluralisme, budaya, dan agama. Bagaimana kita mempertahankan keyakinan kita tanpa meremehkan upaya pencarian kebenaran dalam tradisi lain? Kalau saya sih punya pandangan berbeda. Jadi kalau kita kembali kepada esensi filsafat Islam tentang sintesis akal dan wahyu. Jadi dalam filsafat Islam itu menekankan penggunaan nalar untuk memahami keteraturan di alam semesta. Tapi harus ada wahyu juga. Aspek ada kewahyuan atau revelation gitu. Untuk sebagai panduan moral, kita harus berdialog dengan pluralisme, namun tetap berpegang teguh pada tauhid. Makanya wahyu itu dalam itu konteks tauhid itu di wahyu, karena itu ada perintah, ada petunjuk di dalamnya. Sedangkan akal kita dipakai untuk menerjemahkan itu. Makanya panduan moral akhirnya mensintesis jadi moral. Jadi kalau kepercayaan pada Tuhan itu harus terwujud dalam aspek perilaku, bukan hanya dibenarkan oleh ucapan dan oleh hati saja, tapi eksistensinya, keberadaan Tuhan, buktinya kita makhluk Tuhan gitu, juga dinilai dari nilai moral. Kalau saya sih gitu. Oke. Berarti gagasan filsafat ketahanan tidak lahir di ruang hampa, melainkan tumbuh dalam kerangka peradaban di mana filosof itu hidup. Iya benar, karena tiap peradaban pasti punya konsep beda, konsep ini.
Konsep Tuhan, ketuhanan sendiri, nilai kepercayaan tumbuh dari situ. Nah, kalau itu nanti kita bisa lihat dalam tabel bagaimana sebuah peradaban itu berkembang, mengekspresikan tentang nilai kepercayaannya. Nah, Lanjut nih Bang, kita bedah tabel doktrin dan pemikiran ketuhanan. Apa tren utama yang Anda lihat dari Mesopotamia hingga Yunani? ya, dari Mesopotamia itu kan masih dewa-dewa yang merepresentasikan kekuatan alam ya. Lalu raja itu dianggap sebagai wakil dewa. Itu akhirnya juga raja sebagai wakil Tuhan gitu. Nah Mesir kuno itu kan kalau bicara monoteisme juga sebenarnya Mesir juga pernah mengalami masa monoteisme. Kita kan taunya Mesir itu banyak dewa ya. Tapi pernah ada masa di mana Mesir itu monoteisme, ateisme jadi satu dewa tunggal. Nah terus kita juga lihat bahwa di Yunani kuno kita dikenal dengan namanya konsep arke. Arke itu prinsip tunggal. Jadi sebenarnya naluri untuk mencari satu Tuhan itu tunggal itu emang naluri alamiah manusia. Karena Yunani juga kuno juga menggunakan konsep arke. Nah, kalau misalnya Thales itu mengatakan dari mana manusia berasal, kehidupan itu berasal dari air dia bilang. Terus Anaximandros, Anaximodoras dibilang dari udara, ada yang bilang dari api. Itu kan adalah proses falsifikasi. Nah, nanti sampai yang kalau kita bilang bahwa monoteisme pertama kali itu di mana? Monoteisme pertama kali justru di Persia, yaitu Zoroaster. Karena dia satu Tuhan, Ahura Mazda, dan itu simbol kebaikan. Jadi bukan banyak dewa lagi, mereka satu Tuhan gitu. Simbolnya api, itu Ahura Mazda. Itu dualisme moral itu sebenarnya. Karena Ahura Mazda itu bertempur dengan Ahura Mayu. Itu simbol kejahatan. Jadi udah kayak Ultraman lawan monster gitu. Dan itu selalu abadi gitu. Nah, Bang, kalau kita lihat dari tabel 1 nih, kita lihat kontras antara timur dan barat. Tradisi seperti Cina kuno melihat Tuhan sebagai Tian atau Tiao. Prinsip moral kosmik atau keseimbangan alamiah ini berbeda dengan tradisi Kristen dan Islam yang menetapkan Tuhan Maha Esa dengan wahyu Al-Quran sebagai moralitas. Nah itu yang disebut dengan jejak pemikiran manusia ya. Jadi itu di filsafat ketuhanan tuh bicara dengan akhirnya jejaknya seperti itu. Benang merahnya tiap peradaban pasti memulai perjalanan mengenal Tuhan dari yang sebut tadi saya bilang itu dari fenomena alam, air, petir, badai, api gitu, bulan, bintang. Nah, itu masuk ke aspek kosmologis. Mulai dia nanya, ini siapa yang bikin ya? Tuh lihat planet, lihat matahari, lihat bulan, ini siapa yang bikin? Kok teratur ya? Nah, gitu. Nah, baru masuk masa pewahyuan. Masa pewahyuan kan dimulai dari kalau sejarah peradaban, wahyu itu kan berasal dari Abraham ya. Abraham yang mendeklar pertama kali hanya satu Tuhan dan Tuhan itu bicara dengan dia. Ya, Abraham itu kan akhirnya jadi bangsa Yahudi kan. Nah, itu tradisi Semit. Nah, kita tuh berasal dari situ. Islam, Kristen itu berasal dari tradisi Abraham, tradisi Semit dalam mengenal Tuhan. Jadi mereka tuh kalau dibilang bahwa Abraham itu adalah bapak tauhid gitu. Bapak tauhid yang melahirkan yang mendasari tiga agama besar, yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam. Nah itu, jadi ada konsep yang namanya, pokoknya kalau monoteisme itu konsepnya ada pewahyuan, ada konsep rasul, konsep messenger atau utusan, lalu pasti punya konsep Mesias atau Mahdiisme. Jadi Mesias itu gini loh, orang Yahudi percaya dia akan ada datang Mesias mereka yang akan menyelamatkan mereka. Orang Kristen apalagi, Yesus Kristus akan turun. Nah di Islam juga ada namanya Imam Mahdi. Ya, sama itu. Nah itu ciri monoteisme Semit. Oh gitu. Nah, oke Bang. Sekarang kita masuk ke tabel yang menampilkan tokoh dan metodologi kunci. Ini adalah fase di mana filosof secara eksplisit berdebat tentang cara membuktikan Tuhan. Apa yang terjadi pada filsafat Yahudi atau Kristen awal dan filsafat Islam? Ya, Kristen tuh awalnya dia menggunakan metode philo-origin. Itu sinkritisme atau menggabungkan antara wahyu dan filsafatnya. Tadi saya bilang kan tentang skolastik, itu perkawinan antara logika Aristoteles dengan pewahyuan. Nah, tapi mereka juga sampai kondisi di mana agak sulit bertentangan itu tentang saat menyergikan konsep Tuhan dalam diri mereka masing-masing dengan rasio abstrak. Rasio abstrak itu kebenaran mutlak yang dipahami semua orang. Jadi zaman dulu tuh
setiap orang tuh punya konsep Tuhan beda-beda loh. Nah, tapi harus ada satu konsep Tuhan yang diterima oleh semua orang, yang bisa dipercaya oleh semua orang. Nah, filsafat Islam lahir abad ke-8 Masehi. Itu Al-Farabi, itu tokoh-tokohnya Al-Farabi, Ghazali, Ibnu Rus. Itu upaya mereka itu adalah mensintesiskan, meramu, memadukan, menggabungkan akal dan wahyu tuh. Ya, makanya Ibnu Rus tuh yang terkenal dengan quote-nya itu, dengan kutipannya itu, akal dan wahyu itu harus sinkron, nggak saling bertentangan. Jadi tuh bagi Ibnu Rus tuh nggak ada pertentangan akal sama wahyu, karena wahyu itu juga datang kepada orang yang berakal. Oke, betul. Setuju saya. Nah itu kan metode itu yang disebut dengan mulai ada argumen eksistensinya dimunculkan. Nah kalau di filsafat Kristen Protestan, jadi kan kita lihat bahwa sejarah peradaban itu kan pada satu titik ada kritik terhadap gereja Katolik Roma waktu itu, yaitu yang disponsor oleh Luther. Makanya mereka akhirnya pecah, memisahkan diri dengan konsep teologi Protestan. Nah, itu mereka tuh awalnya tuh menentang atau mengkritik filsafat skolastiknya Saint Augustinus, Thomas Augustinus, dan terus dia menekankan pada penggunaan rasionalitas atau yang disebut dengan iman sola fide. Itu kalau di dalam teologi Kristen tuh. Sedangkan ini kalau dalam Socrates itu spekulasi filosofisnya adalah basis empiris yang kuat. Nah, jadi perkembangan dari masa Socrates yang mulai meletakkan dasar bahwa ada penggerak utama, ada sumber utama, sampai kepada filsafat Kristen abad pertengahan dan munculnya Lutheran itu akhirnya itu juga kontras, bisa berbeda dengan perkembangan yang ada di timur, yaitu yang di India. Karena tadi saya bilang kan India itu filsafat ketuanya juga menekankan pada praktek jiwa dan olah rohani, olah jasmani dengan yoga kan. Jadi mereka menemukan Tuhan dengan praktek yoga. Nah, itu para yogi, praktisinya. Terus juga filsafat laut Cina juga. Itu kan kalau kita tahu kan bahwa Cina itu dasarnya kan Confucianism. Yang itu kalau orang jadi Konghucu. Tapi ada juga Taoism, Lao Tzu. Nah, ya, harmoni alam semesta. Lu jadi pegawai harus pegawai yang baik, harus hormat pada orang tua, tunduk pada pemimpin. Jadi dia tidak menekankan kepada keselarasan atau harmoni, tidak ada konflik bagi mereka. Jadi Tuhan dimanifestasikan seperti itu. Gitu. Oke, lanjut Bang. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang perkembangan pemikiran tentang Tuhan. Dari kosmologis sampai eksistensial. Ini adalah garis waktu evolusi konsep Tuhan. Bang Reza, apa perbedaan fundamental antara pandangan kosmologis dan eksistensial? Ya gini, kalau kosmologi itu kan tadi saya bilang kosmologi itu kan mulai diletakkan itu tentang pengenalan terhadap siapa yang menciptakan. Ya, itu pertanyaan dasarnya itu. Ini matahari yang bikin siapa? Betul. Bulan yang bikin siapa? Ya. Makanya disebut dengan penyebab utama, prima causa kan kalau atau moved mover. Itu penjelasannya, pasti ada yang bikin nih. Bikinnya pasti enggak banyak orang. Kalau banyak orang pasti tabrakan. Nah, jadi satu yang bikin nih, jadi dalam satu sistem. Nah, fokusnya itu di luar manusia. Nah, kalau di filsafat rasionalisme yang sudah mulai bicara eksistensi, itu bicara ke dalam, ke dirinya, ke diri manusia. Jadi keberadaan manusia itu sebagai bukti kehadiran Tuhan. Nah, kita sudah lihat juga bahwa di masa pertengahan itu filsafat kosmologi Aristoteles yang digabungkan dengan Aristoteles itu sebagai amover itu juga diletakkan panduannya, yaitu dengan disebut dengan 5 jalan argumen melihat pilar kosmik. Jadi bagaimana alam semesta ini harus ada yang buat, harus ada yang mengatur, bahkan harus ada yang memastikan siklusnya tetap berjalan, kayak siklus hujan gitu kan. Nah, terus zaman rasionalisme, zamannya Hume dan Kant itu mulai kritis terhadap kausalitas. Jadi membuktikan Tuhan udah tidak pakai metode itu lagi. Dia metodenya udah pakai moralitas, ide-ide kemoralitas, yaitu yang etika. Makanya muncul filsafat etika tuh yang Kant itu. Nah, gitu sih kalau dilihat untuk. Berarti itu membawa kita ke pandangan modern. Descartes melihat Tuhan sebagai substansi sempurna, sementara Hegel melihat Tuhan absolut.
Berkembang dalam dialektika sejarah, sungguh perjalanan yang kompleks. Terus Bang, apa kritik dan tantangan pluralisme historis ini di era kontemporer? Ya kita kan sudah membahas tadi ya, mulai dari proses evolusi, tiap-tiap peradaban itu punya konsep Tuhan yang beda-beda, tiap-tiap peradaban itu memunculkan nilai kepercayaan berbeda-beda, dan tiap zaman itu ada para filsuf yang menguji itu, mulai dari Tuhan, memahami Tuhan dengan gejala alam, sampai munculnya pewahyuan, lalu digabungkan menjadi satu, lalu dikritik lagi oleh orang rasionalis. Kita nggak perlu bicara itu lagi, kita bicara moralitas saja. Kalau lu nomor Tuhan, lu harus jadi orang yang baik, kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau rasionalitas meletakkan itu. Nah, kita juga memahami bahwa kita sudah mempelajari itu pencarian Tuhan itu akan selalu berakhir di batas akal. Mentok lo pasti gitu kalau bicara, wah Tuhan ini siapa yang menciptakan ini segala macam, nanti bilang ini Tuhan, pasti mentok. Ujungnya pertanyaannya itu pasti ada yang menciptakan. Lama-lama ya itu yang disebut dengan kalau kata Al-Ghazali itu ya lu nggak bisa akal terbatas memahami keluasan konsep Tuhan gitu. Nah, makanya kita perlu belajar filsafat ketuhanan dalam doktrin Islam gitu. Sintesis akal dan wahyu. Jadi prosesnya bagaimana? Ya wahyu itu pokoknya tadi yang bilang kata Ibnu Rus, wahyu itu untuk orang-orang yang berakal. Tapi untuk proses berakal juga harus tertib juga, sampai pada menggunakan akal yang benar, menggunakan logika yang benar, baru wahyu itu bisa dipahami. Gitu. Wah, diskusi kalian sangat berbobot. Tepuk tangan dong semuanya. Udah ya kira-kira. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa ketuhanan filsafat itu adalah cermin dari pergulatan manusia antar manusia sepanjang sejarah. Nah, kita lanjut nih Bang Reza. Kita akan membedah bagaimana sih filsafat ketuhanan berevolusi dari peradaban kuno hingga ke modern gitu Bang. Dan bagaimana semua ini bermuara pada konsep tauhid dalam Islam. Kan kita tahu gagasan ini tumbuh dalam kerangka peradaban. Ya benar. Filsafat ketuhanan itu sebenarnya ada respon manusia terhadap sistem kepercayaan. Kita kan secara alamiah kalau ditanya, kita mesti akan bertanya kenapa kita mesti sholat, kenapa kita mesti puasa. Itu pasti alamiah manusia seperti itu. Nah itu kita harus melihat proses evolusinya secara utuh. Dan itu sepanjang sejarah juga orang akan bertanya seperti itu. Oh gitu. Oke. Coba mari kita mulai dengan tabel doktrin dan pemikiran ketuhanan ya Bang. Apa pergeseran besar yang ditunjukkan oleh tabel ini? Tabel ini menunjukkan adanya pergeseran dari politeisme hierarki di Mesopotamia dan Mesir kuno, dari banyak dewa yang menguasai aspek alam sampai menuju prinsip-prinsip tunggal. Jadi kalau Yunani kenal dengan banyak dewa Zeus, ya ada Aphrodite, Athena, Ares. Nah di orang-orang yang Mesopotamia itu mulai meletakkan dasar-dasar prinsip tunggal. Nggak mungkin dong Tuhan mempunyai kalau Tuhannya dewanya dewa angin berarti nggak berkuasa dong sama api. Nah akhirnya dibilang digabungin aja di satu. Nah mau mereka itu. Nah di Yunani juga begitu. Prasokartes itu udah meninggalkan dewa-dewa Olympus, mereka udah nggak bisa diterima lagi konsep dewa-dewanya Homer yaitu Zeus segala macam. Makanya dia butuh menjawab. Jadi sebenarnya penyebab tunggalnya siapa? Nah muncul orang yang namanya Thales. Thales itu mengatakan bahwa semua kehidupan berasal dari air. Terus ada Anaximandros, Anaxagoras. Kehidupan berasal dari api semuanya. Ada yang berasal bilang, wah kehidupan semuanya berasal dari tanah. Karena dia waktu itu melihat cacing kan. Cacing dari mana? Dari tanah. Nah itu dia melihat itu. Pemahaman seperti itu. Nah kalau di India, fokusnya kepada pasti ada realitas tertinggi. Brahman namanya. Dari Brahman itu muncullah para dewa-dewa yang lain itu di bawahnya itu. Pokoknya baru orang-orang Persia dengan Zoroasternya, udah pokoknya Tuhan itu satu aja gitu. Namanya Ahura Mazda. Ya. Itu tabel itu menunjukkan bahwa manusia itu beralih dari menyembah banyak manifestasi dalam hal ini dewa ke sumber tunggal. Jadi politeism ada sumber tunggal, monoteism yang penyebab tunggal yang melampaui segalanya.
yang kekuatannya OP banget, udah bisa mengalahkan semua dewa-dewa itu, ini harus digabung nih gitu. Ya. Jadi satu Tuhan yang Maha Esa, itu konsepnya. Itu. Oke, setelah fondasinya, mari kita bedah tabel tokoh dan metodologi kunci. Ini adalah medan perang antara akal dan wahyu. Pak Farabi, apa dua pendekatan ekstrim yang ditunjukkan tabel ini? Jadi Bang, kita lihat dua ekstrem. Pertama, filsafat Kristen Protestan era Luther yang menekankan imam sola fide di atas rasionalitis skolastik. Mereka kritis terhadap skolastik. Kedua, ada pastoralis yang awalnya murni spekulasi rasional tanpa basis empiris kuat. Ya. Gitu Bang. Dan di tengah itu saya tambahin ya, Pak Rabi, itu udah benar itu. Saya tambahkan lagi, ada upaya untuk mempadukan atau sintesiskan. Jadi filsafat Yahudi atau Kristen itu awalnya menghadapi kesulitan menyendirikan Tuhan pribadi dengan filsafat Yunani. Namun muncullah filsafat Islam Ibnu Farabi Ibnu Rus dengan tegas ambil jalan sintesis akal dan wahyu. Dengan Ibnu Rus menyatakan bahwa akal dan wahyu harus sinkron. Nah, kita sambung ya Bang. Sementara itu metodologi timur seperti filsafat India memilih mistimis dan Brahman sebagai realitis mutlak. Filsafat Asia dan filsafat Cina, Konfusius teorisme lebih fokus pada etika sosial, harmoni alam, menunjukkan variasi metodologi dalam pencarian Tuhan. Ya, gitu. Nah, sekarang kita beranjak ke perkembangan pemikiran tentang Tuhan. Satya, coba jelaskan pergeseran pandangan Tuhan ini dari abad pertengahan menuju kontemporer. Tabel itu menggambarkan perpindahan fokus. Awalnya, pandangan dominan adalah kosmologis. Aristoteles dengan unmoved mover, penggerak tidak bergerak, dan Thomas Aquinas yang membuktikan Tuhan melalui 5 jalan argumen rasional. Fokusnya adalah Tuhan sebagai sebab pertama alam. Bahan radikal terjadi di era rasionalis. Tokoh seperti Kant melakukan kritik tajam, membatasi akal untuk membuktikan Tuhan sebagai objek empiris, menjadikannya hanya ide regulatif, moral yang diperlukan untuk etika. Ini membuka jalan bagi pandangan eksistensial di filsafat kontemporer Barat, di mana Tuhan dilihat sebagai keberadaan manusia yang mendalam, atau sering berakhir skeptis atau agnostis. Jadi kita pindah dari membuktikan Tuhan di luar kosmologis ke merasakan Tuhan di dalam eksistensial terhadap dengan resiko skeptisisme. Nah, iya seperti itu. Nah, oke. Sekarang mari kita tarik benang merah dari semua evolusi filsafat ini ke inti keimanan Islam atau tauhid. Nah, ini Tony yang bisa jelasin kan apa sih esensi tauhid itu? Kata ustadz gue nih ya, tauhid adalah dasar fundamental yang berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah inti keimanan yang mengatakan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Mencakup 3 aspek, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah menjawab pertanyaan kosmologis. Ini adalah keyakinan teoretis dan rasional bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Keyakinan ini mengajarkan kita untuk percaya sepenuhnya kepada qada dan qadar, takdir, dan tidak percaya pada kekuatan lain yang independen. Gitu. Jadi jika rububiyah memberi ketenangan iman atau ketenangan mental karena kita yakin Allah pengatur, maka uluhiyah memastikan akhlak dan tindakan kita hanya diarahkan kepadanya gitu. Nah, apakah ini jawaban Islam terhadap ketegangan akal dan pengalaman? Apa gitu maksudnya? Iya, seperti itu. Rububiyah adalah pengakuan rasional akal sejalan dengan argumen unmoved mover. Uluhiyah adalah realisasi spiritual dan praktis, pengalaman dan ketaatan. Tauhid menyatukan nalar dan ibadah. Oke, sungguh sintesis ya yang sempurna. Mind blowing banget sih ini. Coba sekarang mari kita tarik benang merah dari semua evolusi filsafat ini ke inti keimanan Islam, tauhid.
Terus Ton, apa sih esensi tauhid dan unsur-unsurnya? Tauhid adalah dasar fundamental yang berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah inti keimanan dan menyatakan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, menciptakan, mengatur segala sesuatu di alam semesta. Tauhid mencakup 3 keyakinan, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi gitu. Terus gimana menjelaskan tauhid rububiyah dan uluhiyah dengan argumen kosmologis yang kita bahas tadi? Tauhid rububiyah adalah keyakinan teoretis bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Keyakinan ini mencakup pengaturan jalannya alam, pemberian rezeki, dan penetapan takdir, qada dan qadar. Secara filosofis, ini selaras dengan konsep unmoved mover karena menempatkan Allah sebagai sebab pertama dan pengatur mutlak. Oke. Sekarang kita tanya satu ya. Bagaimana sih rububiyah ini diterjemahkan menjadi sikap mental? Keyakinan pada rububiyah menciptakan landasan bagi sikap tawakal dan ketenangan jiwa karena meyakini segala sesuatu telah tertulis dalam Lahumul Mahfuz. Seseorang muslim didorong untuk tidak mudah putus asa dan menembuhkan optimis. Ini menghilangkan rasa takut berlebihan kepada makhluk karena hanya Allah yang patut ditakuti sejati. Oke, sekarang jika rububiyah adalah pengakuan teoritis, bagaimana tauhid uluhiyah menyempurnakannya? Uluhiyah adalah manifestasi praktis dari keimanan. Jika rububiyah adalah keyakinan rasional, uluhiyah adalah realisasi spiritual. Ini berarti mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah dan ketaatan, mulai dari sholat, doa, hingga hidup dan mati, tanpa menyentuh hanyanya. Keyakinan ini menjamin bahwa seluruh ibadah harus diarahkan hanya kepada Allah SWT. Oke, sekarang kita tanya Tony, bagaimana konsep tauhid dalam Islam yang merupakan inti keimanan merangkum semua pergulatan filosofis ini? Kedua tauhid ini tidak terpisahkan. Tauhid adalah sintesis, rububiyah memberi ketenangan nalar, dan uluhiyah memberi arah praktis seperti ibadah. Ini adalah jawaban Islam terhadap pergaulan filsafat sepanjang sejarah. Oke, Tony, bagaimana konsep tauhid dalam Islam yang merupakan inti keimanan merangkum semua pergulatan filosofis ini? Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Adalah sintesis, ini mencakup 3 keyakinan, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Seperti ayat surat Al-A'raf ayat 54 menegaskan bahwa hanya miliknya lah segala pencipta dan urusan. Tambah ini, ia adalah landasan bagi sikap tawakal, keyakinan penuh dengan qada dan qadar. Ini membutuhkan optimisme dan ketahanan mental karena Allah tidak membebani hamba melebihi kemampuan. Al-Baqarah ayat 286. Ia menghilangkan rasa takut berlebihan pada makhluk karena hanya Allah yang patut ditakuti. Al-Imran ayat 175. Mengapa rububiyah harus disempurnakan dengan tauhid uluhiyah? Karena uluhiyah adalah manifestasi praktis dari keimanan. Ia berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah dan ketaatan tanpa menyekutukannya. Nambah ini, implikasi uliyah pada etika sosial sangat kuat, melahirkan keikhlasan dan kontrol diri, murakabah,
kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan, mendorong individu menghindari perilaku tercela, mendorong amal soleh, kejujuran, amanah, dan keadilan. Ayat Al-Maidah ayat 5 ayat 8 menyuruh kita untuk berlaku adil meski terhadap orang yang kita benci, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Oke, jadi tauhid ini memberikan kita fondasi rasional atau rububiyah untuk keyakinan dan panduan etis praktis atau disebut uluhiyah untuk perilaku, menjawab kritik dan tantangan yang muncul sepanjang sejarah filsafat. Ya kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Al-haq mirabbikum. Nggak kerasa kita udah di penghujung acara nih, diskusi yang sangat brilian. Tepuk tangan dong buat sangat-sangat. Oke, terima kasih banyak kepada semua penulis dan juga Bang Reza yang sudah menjelaskan filsafat ketuhanan. Oke, akan kita akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية بني معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثناء الجميلا والله يقضي بهبة والفرال وله في درجات الآخرة والله يقضي بهبة والفرال